Shalom, jumpa lagi di Kelas Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di hari ini kita diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia pasal 1 ayat 9. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sapa sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Beri bagi kami hikmat, bijaksana, dan pengertian ya Allah, sehingga kami mampu menangkap maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Tolong kami dengan kuasa-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nehemia pasal 1 ayat 9 dengan perikop pembacaan doa Nehemia bagi orang Israel. Ayat 9, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ayat 9 dari kitab Nehemia pasal 1 yang telah kita baca, maka tema yang saya angkat untuk kita renungkan ialah berbalik kepada Tuhan. Tema kita hari ini berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu pendengar Kelas Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbalik kepada Tuhan artinya bertobat, berubah. Yang tadinya fokus dan mengikuti kehendak diri sendiri dan dunia ini, sekarang justru fokus dan mengikuti kehendak atau perintah Tuhan. Pertobatan tentu bukan hanya menyesali kesalahan, tetapi juga mengubah pola pikir dan perilaku kita. Pertobatan berarti perubahan dari cara hidup lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi hidup hanya mengikuti dan melakukan kehendak Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, perlukah seseorang berbalik kepada Tuhan? Sangat perlu Bapak Ibu. Sebab Tuhan sumber segala-galanya dalam kehidupan kita manusia. Dan Bapak Ibu dan saya, kita manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Berbalik kepada Tuhan adalah langkah penting dalam pertobatan dan realisasi hidup kita dengan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh seseorang yang berbalik kepada Tuhan? Tentu ada hal-hal yang harus dia lakukan. Yang pertama, mengakui dan menyesali dosa di hadapan Tuhan. Sadar dan mengakui bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Itu berarti ada kesadaran sungguh ketika kita mengaku dosa, berbalik dan mengikuti Tuhan. Sebab kita membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tinggalkan, putuskan semua sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, dengan sukacita mau sungguh-sungguh mau berubah. Itu berarti kalau kita mau berubah dan mengikuti Tuhan tanpa harus diingatkan atau disuruh. Ya, saya kasih contoh. Kalau kita mau berbalik dan mengikuti Tuhan, itu berarti bahwa kita tidak diingatkan untuk terus harus datang beribadah, atau kita tidak diingatkan ini dan itu. Tetapi dengan sendirinya kesadaran kita bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, maka dengan kesadaran kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kesadaran kita akan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjaga, melindungi, memelihara, bahkan memberkati dalam kehidupan kita. Sehingga tanpa harus diingatkan, tetapi kita harus dengan sungguh-sungguh, totalitas hidup kita
kita serahkan kepada Tuhan. Lalu yang keempat, rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Sekali lagi yang keempat Bapak Ibu, rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Itu berarti bahwa kita tidak sombong, iri, dan lain sebagainya. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, siapakah kita ini. Lalu yang kelima dengan sukacita selalu membangun relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saya harus membangun relasi, membangun hubungan kita dengan Tuhan lewat doa dan membaca firman-Nya, serta mau melakukan kehendak-Nya dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, 5 hal tadi harus menjadi prinsip atau bagian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan setia pada janjinya bagi setiap orang yang berbalik kepadanya. Janji Tuhan adalah Tuhan telah menyediakan tempat yang dipilihnya sesuai dengan bagian firman Tuhan. Kalau kita baca pada ayat yang ke-9 dari Nehemia pasal 1, jelas ketika Bapak Ibu dan saya taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan telah memilih tempatnya, tempat yang terbaik kepada kita. Tuhan telah menyediakan berkat-Nya kepada kita. Tuhan telah memberkati kehidupan kita, pekerjaan kita, keseharian kita. Oleh dan sebab itu, kita diminta untuk berbalik, bertobat, dan menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Sebab kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, maka sementara ini kita mempergunakan waktu yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan hidup taat setia, melakukan apa yang telah Tuhan kehendaki, mentaati firman-Nya, mentaati perintah-Nya, aturannya. Saya percaya ketika Bapak Ibu dan saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka hidup kita menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan Juru Selamat kami. Di saat ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau terus memberi kami kesempatan untuk sejenak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Jangan biarkan firman-Mu berlalu daripada kami, tetapi terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga firman-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Siang dan malam kami merenungkan firman-Mu. Siang dan malam kami hidup dalam ketaatan kami kepadamu ya Tuhan Allah. Bapa di sorga, kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavo Sukacita, Tuhan memberkati kami. Biarlah hidup kami terus berkelimpahan di dalam Tuhan. Biarlah kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.